Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan topik mengenai masalah-masalah kontemporer pewarisan dalam Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Halimi MPD dan Bapak Dede Iswandi SPD MPD. Yang pertama ada waris secara umum. Menurut pasal 1023 KUH Perdata, para ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki masalah keadaan warisan mereka. Selama ahli waris menyelidiki keadaan harta warisan, mereka dapat melakukan pembagian warisan untuk dapat disampaikan kepada yang berwajib atau yang berkepentingan. Dan pada masa itu, mereka dapat menentukan sikapnya. Ada 3 kemungkinan dalam menentukan sikap. Yang pertama, menerima warisan secara murni. Yang kedua, menerima secara beneficier atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan. Dan yang ketiga, menolak warisan. Terus selanjutnya adalah masalah waris kontemporer. Di Indonesia, penerapan hukum waris telah sampai pada tataran legal formal dengan legislasi dari undang-undang. Hukum waris Islam atau fikih telah masuk sebagai sumber hukum material dalam praktik peradilan di pengadilan agama yang tidak hanya terbatas pada praktik secara kultural saja. Hak opsi atau hak memilih bagi masyarakat muslim untuk menyelesaikan masalahnya yang terkait dengan waris ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri merupakan secara legal formal yang dikenal di Indonesia. Dengan digunakannya hak opsi tersebut, dalam realitas kehidupan umat Islam ternyata masih banyak yang menggunakan menyelesaikan masalahnya ke pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa haknya tidak terwakili jika menggunakan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana telah tercantum dalam fikih Islam tradisional. Faktor utama untuk masalah seperti ini biasanya dilihat sebagai prinsip pemenuhan rasa keadilan. Terdapat beberapa contoh mengenai ketentuan yang ada dalam ilmu faraid. Ini dinamakan umariyatan yang mengandung arti bahwa bagian seorang istri ketika bersama dengan ayah dan ibu dan tanpa anak. Al-Quran menyebutkan bahwa ketika seorang istri tidak bersama seorang anak, maka istri tersebut mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Dan halnya dengan para ulama, mereka berpendapat berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang merubah ketentuannya menjadi sepertiga dari sisa warisan. Perubahan pendapat tersebut murni berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak terlepas dari sistem sosial dan nilai Arab pada masa itu, yang pada saat itu belum bisa sepenuhnya menerima ketentuan seorang istri mendapatkan warisan dan bahkan dilebihkan dari orang tua yang mempunyai hubungan darah dengan si mayit berdasarkan hubungan keturunan. Ahli waris dibagi menjadi 3 golongan dalam aturan kewarisan Sunni. Ketiga golongan tersebut adalah Zawi al-Furud, al-Sahah, dan Zawi al-Arham. Kemudian dalam dinamika hukum Islam di Indonesia selanjutnya muncul pemikiran yang berbeda dengan pemikiran sebelumnya, yaitu yang dikemukakan oleh Hazairin. Pembagian ahli waris menurut Hazairin adalah Zawi as-Saham, Zawi al-Qarabah, dan Mawali. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya lahirlah KHI yang merupakan perkumpulan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah kedudukan perempuan dalam fikih mawaris. Sebelum memunculkan sosok perempuan dalam fikih mawaris, perlu diketahui bersama sosok perempuan dalam budaya Islam pada saat fikih lahir. Dalam fikih munakahat, laki-laki mendapatkan tempat yang spesial dengan hanya mendapatkan laki-laki saja. Dalam membahas hal ini dikutip dari hadis-hadis yang memposisikan suami sebagai yang memerintah dan seorang istri yang harus memberikan. Jika diambil dari akar masalahnya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki. Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat. Akan tetapi saat pembagian harta warisan justru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding perempuan. Dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosio-historis saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak ditemukan pada bangsa Arab pada masa itu.
Pembagian warisan bukanlah hukum yang statis, namun terus bergerak dalam berbagai kasus. Asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam sudah sangat jelas. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak warisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan hak warisan. Hal ini secara jelas telah disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Dalam The Theory of Limits atau teori batas yang digagas oleh Syahrur, terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel. Teori limit ini yang dikumpulkan ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi, dan Islam merupakan agama terakhir yang bersifat universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berhenti pada kitab fikih klasik saja. Hukum Islam tentang waris yang turun merupakan instruksional yang khusus untuk hal-hal yang terjadi pada saat wahyu diturunkan, sehingga waris memiliki ruang ijtihad yang luas bagaimana kegiatan muamalah lainnya, agar menghasilkan hukum yang berkeadilan bagi semua kalangan. Mungkin sekian saja penyampaian materi dari kelompok ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik dari penyampaian materi ini.